Halo, saya hari ini akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat. Silahkan disimak. Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan tentang POS, yaitu Part of Speech. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ruth Sandy Octavia Manurung dari kelas 8H. Ada 3 jenis kata yang akan saya presentasikan. Yang pertama ada adverb, yaitu kata keterangan. Kedua pronoun, yaitu kata ganti benda. Yang ketiga artikel, yaitu artikel. Kita lanjut. Yang pertama saya akan jelaskan adalah adverb, yaitu kata keterangan. Adverb ada 10 yang saya taruh di sini. Yang pertama ada also, yaitu juga, again, much, still, so, out, no, just, more, here. Itulah kata-kata adverb. Yang kedua ada contoh kalimat adverb. Di sini saya berikan 6. Yang pertama ada answer all the question below correctly. Jawablah semua pertanyaan di bawah ini dengan benar. Kedua, she worked too hard for complete the target. Dia bekerja keras untuk menyelesaikan targetnya. Ketiga, ada why are you sweeping the floor so slowly? Yaitu mengapa kamu menyapu lantai itu lambat sekali? I just went to eat with him last night. Aku baru saja pergi makan dengan dia tadi malam. Lina never eat on time. Lina tidak pernah makan tepat waktu. Maybe nothing will happen tonight. Mungkin tidak akan terjadi apa-apa malam ini. Sekarang kita beralih ke jenis-jenis adverb. Jenis-jenis adverb sendiri ada 8. Yang pertama ada adverb of manner. Biasanya adverb ini digunakan untuk menerangkan cara bagaimana sesuatu terjadi akan dikerjakan. Yang kedua ada adverb of time. Adverb of time digunakan untuk menjelaskan waktu, yaitu waktu terjadinya suatu hal. Yang ketiga ada adverb of place. Adverb ini digunakan untuk menjelaskan tempat atau di mana letaknya sesuatu. Keempat ada adverb of frequency. Adverb ini digunakan untuk menjelaskan beberapa sering suatu hal atau kegiatan dilakukan. Yang keenam ada adverb of certainty. Adverb ini digunakan untuk menjelaskan keyakinan atau kepastian akan suatu hal. Contoh. Yang kelima ada adverb of degree. Digunakan untuk menjelaskan tingkatan suatu hal. Yang ketujuh ada interrogative adverb. Interrogative adverb digunakan untuk bertanya akan suatu hal. Yang terakhir ada conjunction adverb, yaitu digunakan untuk menyatakan atau menggabungkan suatu klausa yang berbeda. Yang kedua ada pronoun, kata ganti benda. Kata ganti benda di sini ada 7. Pertama ada mine, milikku, our, kami atau kita, himself, dirinya,
Untuk laki-laki, I, saya. You, kamu. What, apa? Gitu. Lanjut ke contoh kalimat. Yang pertama ada all my friends are smart and funny. Semua temanku pintar dan lucu. Ya. Kedua, nobody here interested. Apa ya? Tidak seorang pun di sini yang tertarik. Ketiga ada you see the book over there. Read that. Kamu lihat buku di sana, bacalah itu. Keempat, Brian signed the cloud note. Forgive himself. Brian mengatakan dia tidak bisa mengampuni dirinya. Kelima, the sun is knowing is beauty. Matahari munculkan keindahannya. Kita lanjut ke jenis-jenis pronoun. Sini ada 6. Yang pertama, personal pronoun atau subject pronoun. Kata ganti ini digunakan untuk mengganti orang atau yang berlaku sebagai subjek dalam kalimat. Namun, personal pronoun ini dapat berubah, bisa jadi objek atau subjek. Yang kedua, ada object pronouns. Object pronoun biasanya digunakan untuk Kedua, object pronouns digunakan untuk menjelaskan objek benda pada suatu kalimat. Yang ketiga, possessive noun. Biasanya digunakan menegaskan kepemilikan. Possessive noun terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu dependent dan independent. Dependent atau disebut juga possessive adjektif bersifat sebagai kata sifat dan diletakkan sebelum kata benda. Keempat, ada possessive adjektif. Pronoun ini digunakan untuk memberitahu kepemilikan kata benda. Itu biasanya sih harusnya adjektif ya. Nomor kelima, reflexive pronoun digunakan untuk menegaskan subjek yang melakukan kegiatan. Reflexive pronoun bisa diartikan sendiri. Yang ke-6, order types of pronoun. Ya, itu untuk menjelaskan kata ganti benda. Oke. Sekarang kita lanjut ke part ketiga, yaitu artikel. Artikel contoh katanya ada a, and, the. Dalam bahasa Indonesianya itu kata sandang berupa sing, sang, dan para. Contoh kalimatnya ada I saw the boy who broke our windows last night. Aku melihat laki-laki yang memecahkan jendela kita tadi malam. This the cat that fought yesterday. Ini kucing yang saya temukan kemarin. I have a television. Saya punya sebuah televisi. Bruce Wayne is superhero. Bruce Wayne adalah pahlawan super. I want to get an umbrella. Saya ingin mengambil sebuah payung. Pertama, sini ada jenis-jenis artikel. Yang pertama ada indefinite article. Indefinite article digunakan untuk
ketiga ingin. Ketika ingin menunjukkan sesuatu yang belum jelas atau belum tentukan, itu ada an, a, an, some. An itu untuk mengatakan suatu benda karena jumlahnya hanya satu. Tentu saja benda itu tunggal kan, singular, dan dapat dihitung, countable. Definite article. Definite article itu digunakan untuk menunjukkan kata benda baik dalam bentuk tunggal atau jamak. Di situ ada the. The adalah menyatakan spesifik. Tak peduli itu jumlahnya atau banyak. Oleh karena itu, the digunakan pada semua jenis kata benda. Ada singular countable, plural countable, uncountable. Contohnya bisa the ball, the cat, gitu. Oke, sampai sini aja presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Bye.